Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier. Kita mulai terlebih dahulu dengan pengantar ya. Dalam permasalahan ekonomi, kadang kita menemui masalah di mana kita menemukan dua atau lebih persamaan linier ya. Dan mereka ternyata harus dipenuhi secara bersamaan. Ya. Karena harus dipenuhi secara bersamaan, jadi mereka saling berkaitan gitu ya, membentuk sebuah sistem. Kita sebut sistem tersebut adalah sistem persamaan linier ya, dalam dua atau lebih variabel. Nah, ini sebagai contoh di sini misalkan kita punya dua buah persamaan linier ya. Ini adalah bentuk umumnya. Ini bentuk umum dari dua persamaan linier dalam dua buah variabel ya. Sistem yang terdiri atas dua buah persamaan linier dalam dua variabel. Nah, di sini misalkan seperti itu ya, persamaannya seperti itu. Di sini variabelnya adalah X dan Y ya, ada dua. Nah, di sini nilai A, B, C, D, H, dan K ini merupakan konstanta bilangan real. Ya. A dan B tidak boleh dua-duanya 0. Setidaknya salah satu tidak 0 ya. Kemudian C dan D juga tidak boleh dua-duanya 0. Setidaknya salah satu harus tidak 0. Ya, seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan biasanya ya kalau kita dihadapkan dengan sistem persamaan linier, yang harus kita lakukan adalah mencari nilai X dan Y begitu ya. Kalau dua variabel, kita harus mencari nilai X dan Y yang akan memenuhi dua buah persamaan tersebut. Ya, X dan Y yang dimaksud adalah kita sebut sebagai solusi dari sistem persamaan linier tersebut. Nah, cara untuk mencari X dan Y yang dapat memenuhi kedua persamaan tersebut ya, salah satunya adalah dengan menggunakan metode grafik ya. Jadi karena dia adalah persamaan linier ya, maka dia kalau digambar akan merupakan garis lurus. Jadi kalau kita punya dua buah persamaan linier, maka kita akan mendapatkan dua buah garis lurus. Oke. Nah, kedua buah garis lurus ini ya, kita mau mencari titik yang berada pada kedua buah garis tersebut secara bersamaan, yaitu titik potongnya. Jadi kita harus mencari titik potong dari dua buah garis tersebut. Nah, misalkan kita diberikan garis lurusnya L1 dan L2, di mana L1 persamaannya seperti itu yang pertama ya, dan persamaan kedua adalah untuk garis L2. Di mana di sini M1, B1, M2, dan B2 adalah konstanta ya. Nah, misalkan L1 dan L2 ini berpotongan di titik P. Koordinatnya X0, Y0. Ya. Maka titik P ini karena dia berada di garis L1, maka dia akan memenuhi persamaan yang pertama. Begitu juga dia berada di garis L2, sehingga dia akan memenuhi persamaan yang kedua. Ya. Nah, sebagai contoh, misalkan diberikan sistem persamaan linier dengan dua variabel seperti ini. Kita diminta untuk mencari nilai X dan Y yang dapat memenuhi kedua buah persamaan ini ya. Nah, biasanya kita gambar terlebih dahulu ya. Untuk garis biasanya kita tentukan dua buah titik potongnya, kemudian kita sambungkan, kita perpanjang ya. Nah, di sini untuk garis yang pertama misalkan kita pilih X-nya 0. Kalau X-nya 0 kita dapatkan Y-nya 2. Kalau kita ambil Y-nya 0 maka kita dapat X-nya 2. Jadi garis yang pertama akan melewati titik 0,2 dan 2,0 ya. Kemudian untuk garis kedua, kalau kita pilih X-nya 0, kita dapat Y-nya 0 juga. Oke, kita pilih titik yang lain. Misalkan kita ambil X-nya 1, maka dapat Y-nya juga 1. Jadi garis yang kedua akan melewati 0,0 dan 1,1. Ya, seperti itu. Garis yang pertama lewat 0,2 dan 2,0.
Garis yang kedua lewat 0,0 dan 1,1 ya. Ternyata kedua garis ini berpotongan di titik 1,1. Sehingga titik 1,1 ini merupakan solusi ya dari SPL tersebut. X-nya 1, Y-nya 1. Selain menggunakan metode grafik, kita juga pernah belajar dulu ya dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Sebagai contoh, kita diberikan dua buah persamaan yang membentuk sebuah sistem ya. Nah, kita diminta untuk mencari solusinya dengan menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Kita mulai dengan metode substitusi terlebih dahulu. Jadi, kita lihat di sini kita ingin membentuk X sama dengan sesuatu atau Y sama dengan sesuatu. Yang paling mudah adalah kita gunakan persamaan kedua ya. Kita buat menjadi X sama dengan sesuatu. Dari persamaan 2, kita peroleh X sama dengan min 4Y kurangi 3 ya. Kemudian karena ini diperoleh dari persamaan kedua, maka ini substitusikan ke persamaan pertama. X-nya diganti dengan min 4Y min 3 ya. Dikalikan sehingga kita peroleh itu min 20Y min 15 gitu ya. Jumlahkan min 20Y dengan 2Y, kemudian min 15Y pindah ke kanan. Sehingga kita peroleh min 18Y sama dengan 18. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan min 18, sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan min 1. Setelah dapat Y sama dengan min 1, kita substitusikan Y sama dengan min 1 ini ke ini ya. Ganti Y-nya dengan min 1. Sehingga nanti kita dapat X-nya ya. Oke, sehingga kita dapat X-nya adalah 1. Jadi kita punya solusinya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan min 1. Nah, untuk berikutnya kita akan menggunakan metode eliminasi. Metode eliminasi ini kita ingin menghilangkan salah satu variabel untuk mencari nilai dari variabel yang lain, begitu ya. Kalau kita mau mencari Y, kita harus mengeliminasi X gitu, dan sebaliknya. Nah, di sini pertama mungkin kita akan mengeliminasi variabel Y untuk mendapatkan X. Nah, di sini kita kalikan persamaan pertama dengan 2 ya, supaya nanti dapat ini ya, sebetulnya intinya ya. Nah, karena ini kan 4Y, di sini min 4Y gitu, nanti kan bisa jadi hilang gitu ya. Nah, persamaan pertama berubah jadi seperti itu. Persamaan kedua tidak perlu dikalikan ya. Nah, di sini ada 4Y dengan min 4Y. Supaya hilang, kita jumlahkan ya kedua persamaan tersebut. Sehingga kita akan memperoleh itu 10X kurangi X jadi 9X ya. Kemudian yang kanannya 6 tambah 3 jadi 9. Kemudian kita bagi dengan 9 kedua ruas sehingga kita peroleh X dengan 1. Nah, sekarang kita mau mencari variabel Y, nilai dari Y gitu ya. Kita eliminasi X. Ya, untuk mengeliminasi X di sini kita kalikan persamaan kedua dengan 5 supaya nanti diperoleh min 5X gitu ya. Karena apa? Karena di sini kan 5X. Jadi nanti bisa kita hilangkan. Supaya X-nya hilang ya kita jumlahkan kedua ruas sehingga kita peroleh 5X kurangi 5X hilang kan ya 0. Di situ 2Y tambah min 20Y jadi min 18Y. 3 tambah 15 jadi 18 ya. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan min 18 sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan min 1. Jadi kita punya solusinya adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan min 1. Sama ya jawabannya dengan menggunakan metode substitusi gitu. Nah, sebetulnya kalau ini kan kita menggunakan untuk mencari X dan Y, kedua-duanya kita gunakan metode eliminasi. Bisa juga kita gabung metode eliminasi dengan metode substitusi. Jadi setelah tadi dapat X sama dengan 1, kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan, bisa persamaan pertama atau persamaan kedua untuk mendapatkan nilai Y ya, begitu. Nah,
tadi kan dengan contoh yang diberikan itu ya, kita mendapatkan nilai X dan Y ya. Jelas nilai X dan Y-nya gitu. Pasti X-nya tadi pasti 1, Y-nya -1 gitu kan. Nilainya hanya itu. Jadi kalau ada jawaban lain salah gitu. Nah, di sini ternyata tidak selamanya nilai X dan Y kita peroleh tepat seperti itu ya. Nilai semua mahasiswa jawabnya harus itu gitu. Ternyata tidak demikian. Jadi ada kasus-kasus yang bisa terjadi ya, beberapa hal ini bisa terjadi gitu. Yang pertama, L1 dan L2 ini berpotongan tepat pada satu titik gitu ya. Seperti yang tadi gitu. Jadi di sini garis yang warna biru dengan garis yang warna pink tepat berpotongan pada satu titik, sehingga hanya ada satu titik yang memenuhi persamaan garis L1 sekaligus persamaan garis L2. Jadi dia punya solusinya tunggal ya. Sebagai contoh ini contoh SPL-nya ya yang mempunyai tepat satu solusi ya. Oke. Nah, kasus yang kedua adalah dua garis ini berimpit. Jadi kita lihat di situ terlihat seperti hanya ada satu garis, padahal itu ada dua garis tapi mereka berhimpit. Garisnya itu juga. Nah, kita solusinya yang mana gitu. Jadi kalau kita ambil sebarang titik di garis tersebut, otomatis garis titik ini tuh akan berada pada kedua garis tersebut ya. Jadi titik ini solusi bagi SPL-nya. Kita ambil titik yang lain. Titik itu juga berada pada kedua buah garis yang dimaksud. Jadi titik itu juga solusi. Kalau kita ambil sebarang titik, semua titik gitu ya, titik apapun yang berada pada garis tersebut, pasti jadi solusi. Sehingga kalau garis L1 dan L2 berhimpit ini gitu ya, solusinya ada tak hingga banyaknya ya, yaitu adalah semua titik yang berada pada kedua garis tersebut. Sebagai contoh ini adalah SPL yang punya solusi tak hingga banyak gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini kita perhatikan bahwa persamaan kedua merupakan 3 kalinya persamaan pertama. Ya, dari 2x min 3 jadi 6x min 3y kan tinggal kalikan 3. Begitu pula ruas kanannya ya. 1 dikalikan 3 jadi 3. Gitu. Jadi sebetulnya kalau persamaan kedua kita sederhanakan, hasilnya akan sama dengan persamaan yang pertama. Jadi ciri-cirinya seperti itu ya, SPL yang mempunyai solusi banyak. Jadi persamaan sebuah persamaan merupakan kelipatan dari persamaan yang lainnya ya. Nah, ada kasus yang ketiga yaitu kalau L1 dan L2-nya sejajar. Perhatikan gambarnya. Di situ garis yang warna pink dan yang warna biru mereka sejajar. Tidak akan pernah mereka berpotongan. Jadi tidak akan pernah ada sebuah titik yang berada sekaligus di keduanya. Makanya dia kita sebut tidak punya solusi ya, karena tidak ada titik yang berada pada kedua garis itu secara bersamaan ya. Contohnya adalah ini. Kita bisa lihat di situ sebelah kirinya ya, untuk yang ruas kiri persamaan yang kedua itu, yang baris kedua merupakan 3 kalinya baris pertama. Sedangkan yang ruas kanannya tidak. Begitu ya. Jadi ciri-cirinya yang tidak punya solusi, SPL yang tidak punya solusi ya seperti itu. Ya, dari sini dikalikan 3, tapi yang ini dikalikan 12 gitu. Jadi ini ciri-ciri SPL yang tidak punya solusi. Nah, selain yang SPL dengan 2 variabel, bisa juga kita menemukan SPL yang memiliki 3 variabel dan 3 persamaan ya. Bentuk umumnya seperti itu, sama ya. Ya, variabelnya bertambah. Kalau tadi X dan Y, sekarang mungkin tambah dengan Z ya. Sebetulnya variabelnya tidak harus A, terus tidak harus X, Y, Z gitu. Bisa jadi X1, X2, X3 dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, kalau tadi yang 2 variabel gitu ya, digambarkan berupa garis. Kalau untuk yang 3 variabel bagaimana? Jadi, untuk yang 3 variabel
Persamaan ini merepresentasikan sebuah bidang. Ya, begitu. Nah, sama juga untuk yang 3 variabel ini ya. Maka dia kemungkinannya bisa punya satu solusi, hingga banyak solusi, atau tidak punya solusi. Ya, kita lihat kasusnya seperti apa. Yang pertama, kita lihat di situ ada 3 buah bidang P1, P2, P3. Ketiga bidang tersebut berpotongan tepat di satu titik ini ya. Jadi hanya ada satu titik yang memenuhi persamaan ketiga bidang tersebut. Jadi dia solusinya tunggal. Sedangkan untuk gambar yang kedua, kita lihat di situ bidang P1, P2, P3 berpotongannya di sebuah garis. Jadi ini ada hingga banyaknya solusi ya. Dan sedangkan yang ketiga, mereka semua sejajar, tidak pernah berpotongan. Jadi tidak ada solusi ya. Nah, kita bisa perumum lagi menjadi n variabel ya, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau sudah n variabel biasanya kita beri labelnya variabelnya x1, x2 sampai xn gitu ya. Persamaannya bentuk umumnya seperti itu ya. Sama aja cuma ya nambah begitu ya. Variabelnya bertambah. A1 sampai AN-nya tidak boleh semuanya 0. Setidaknya ada yang tidak 0 ya. Nah, begitu juga dengan yang n variabel. Kemungkinannya ada 3 untuk solusinya ya. Solusi tunggal, hingga banyak solusi, dan tidak ada solusi. Tapi kalau udah variabelnya lebih dari 3 ya kita tidak sulit untuk menggambarkan ininya ya, kondisinya gitu. Oke, kita akhiri bagian pertama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.